السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول ربنا جل جلاله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل وعز: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل وعز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم منها. أيها الناس عباد الله، sidang salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Allah Jalla wa Ala berfirman: afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kami tidak mencipta kalian kecuali hanya untuk hal yang sia-sia, hanya sekedar mengejar dan mengumpulkan dunia yang semu lagi menipu ini? Wa annakum ilaina la turja'un. Dan apakah kalian mengira bahwa kalian tidak akan kembali kepada kami untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kalian lakukan selama hidup di dunia yang kami ciptakan ini? Allah Jalla wa Ala juga berfirman di dalam surat Al-Qiyamah: ayahsabul insanu an yutraka suda. Apakah manusia itu mengira, menduga bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja? Kata Al-Imam Syafi'i tentang ayat ini sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya: ay la yu'mar wa la yunha. Maksud firman Allah ayahsabul insanu ay yutraka suda, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja, adalah la yu'maru wa la yunha, bahwa mereka tidak akan mendapatkan perintah dan larangan yang harus mereka laksanakan sebagai hamba Allah. Sungguh tidak tentunya. Karena Allah Jalla wa'ala tidaklah mencipta kita, bahkan jin sekalipun, kecuali agar kita menghambakan diri kita kepadanya, agar kita beribadah hanya kepadanya. Allah Jalla wa'ala berfirman: wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, jin sekalipun yang sebagian manusia takut dan menyembah kepada mereka. Allah katakan, jin sekalipun dan manusia
tidaklah kami menciptakan mereka kecuali liya'budun, untuk beribadah, menghambakan diri mereka hanya kepada kami, menghambakan kepada Ia sebagai Sang Pencipta, bukan kepada makhluk yang lemah sebanyak dan sekuat apapun mereka. Ma uridu minhum min rizqa, aku tidak menginginkan rezeki dan makanan dari mereka. Ketakwaan kita tidak akan menambahkan dari kesempurnaan kerajaan dan keutamaan Allah. Sebagaimana kebangkangan yang dilakukan oleh bangsa jin dan manusia secara keseluruhan, mana qasadzalika mimma indi, tidak akan mengurangi daripada kerajaan dan kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha huwar razzaq, sesungguhnya Allah yang mencipta kalian untuk beribadah hanya kepadanya, Ia adalah Maha Pemberi rezeki. Sebagaimana Ia yang menciptakan kalian, maka Ia pula yang akan menjamin rezeki kalian. Makanya Allah Jalla wa'ala mengatakan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tiada yang melata di atas permukaan bumi ini, apakah jin, manusia, malaikat, hewan-hewan, kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Wa kam min dabbatin fil ardi la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Betapa banyak yang melata di atas permukaan bumi ini dan dia tidak mampu memikul rezekinya. Dia pincang, tapi rupanya lebih kaya daripada orang yang tidak pincang. Dia buta, tetapi rupanya dia lebih kaya daripada orang yang tidak buta. Lahir dari keluarga yang miskin luar biasa, rupanya lebih sukses, lebih banyak uangnya dan lebih kaya daripada seorang yang lahir dari keluarga yang sultan. Wa kam min dabbatin fil ardi la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Betapa banyak yang melata di atas permukaan bumi ini tidak mampu mencari dan memikul rezekinya, tetapi Allah yang memberikannya kepadanya. Wa iyyakum, dan kepada kalian wahai orang-orang yang beriman. Kafir siang dan malam melakukan kekufuran, kemaksiatan, pincang, enggak punya mata sebagian orang kafir, enggak punya tangan sebagian orang kafir, Allah masih memberikan rumah, rezeki, istri, anak. Apakah mungkin bagi seorang mukmin yang siang dan malam mentauhidkan Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, Allah tidak menjamin dan tidak memberikannya rezeki? Wallah, demi Allah, ini adalah buruk sangka yang sangat keji kepada Allah Sang Pencipta yang Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim, Al-Hakim, Al-Alim, ala kulli syai'in qadir. Wa kam min dabbatin fil ardi la tahmilu rizqallahu yarzuquha wa iyyakum. Betapa banyak yang melata di atas permukaan bumi ini, lemah, pincang, buta, sakit-sakitan. Allah memberikannya rezeki meskipun dia kafir. Wa iyyakum, dan Allah pula yang akan memberikan rezeki kepada kalian wahai orang-orang yang beriman. Ibadallah, sidang salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Apabila kita telah menyadari bahwa kita tidak diciptakan oleh Allah kecuali untuk beribadah hanya kepadanya, maka ketahuilah ibadah secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama ibadatun qalbiyah, ibadah hati, ibadah batin. Dan yang kedua adalah ibadah yang zahirah, ibadah yang lahiriah. Dan ibadah yang paling inti, dan itu barometer, tolak ukur benar tidaknya ibadah lahiriah seseorang adalah ibadah hati. Oleh karenanya Allah Jalla wa'ala berfirman, yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari kiamat, di mana harta dan anak keturunan tidak lagi bermanfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap kepada Allah membawa hati yang selamat.
Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzur ila qulubikum. Allah tidak melihat kepada postur tubuh kalian. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang coklat, ada yang kuning, ada yang tampan dan ada yang jelek. Wala ila ajsamikum walakin yanzur ila qulubikum. Dan Allah juga tidak melihat kepada penampilan kalian, tetapi yang Allah lihat adalah hati kalian. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalb. Ketahuilah, di dalam tubuh kalian ada segumpal daging. Apabila segumpal daging tersebut membaik dengan ibadah-ibadah yang ada di dalamnya, maka akan membaik juga seluruh amalan lahiriahnya. Tetapi apabila segumpal daging tersebut memburuk, maka akan memburuk juga amalan-amalan lahiriahnya. Ketahuilah, segumpal daging tersebut adalah qalbun, adalah hati. Dan para ulama menjelaskan ibadah hati memiliki 3 rukun. Seseorang belum dikatakan telah menghambakan dirinya kepada Allah kecuali ia telah merealisasikan 3 rukun ini. 3 rukun ini Allah sebutkan di dalam banyak ayat dan hadis. Kemudian ditegaskan oleh banyak ulama di dalam kitab-kitab akidah mereka. Di antara mereka adalah Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya An-Nuniyah. Yang pertama adalah Al-Mahabbah, cinta kepada Allah. Yang kedua Ar-Raja, optimis, selalu berbaik sangka kepada Allah yang Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghaffar, At-Tawwab. Dan yang ketiga adalah Al-Khauf. Meskipun dia mengibadahi Allah dengan cinta dan sifat optimis, tetapi ia juga selalu memiliki rasa takut kepada Sang Pencipta yang Rahman, yang Hakim, yang Rahim, yang Tawwab, yang Ghaffar tersebut. Inilah arkanul ibadah al-qalbiyah, 3 rukun ibadah hati. Allah Jalla wa Ala berfirman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu amat dahsyat kecintaan mereka kepada Allah Jalla wa Ala. Yuhibbuna Allah wa yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah sebutkan yuhibbuna Allah wa yuhibbuna. Mereka mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Di dalam surat Al-Maidah wa yuhibbuna. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda, an yakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu. Lezat dan manisnya iman akan dirasakan oleh seseorang tatkala di mana Allah dan Rasul lebih ia cintai dari segala-galanya. Syekhul Islam di dalam kitabnya Al-Ubudiyah mengatakan al-mahabbatu muharrikah. Cinta itu adalah motor penggerak. Seseorang tidak akan bergerak untuk menyembah dan beribadah kepada Allah kalau dia belum mencintainya. Dan dia akan mencintai Allah tatkala dia telah memahami dan merenungi nama-nama Allah yang maha indah, sifat-sifat yang maha tinggi, dan hukum-hukumnya yang maha adil lagi maha rahmat. Yang kedua adalah ar-raja. Dia selalu optimis, selalu berbaik sangka kepada Allah Jalla wa Ala. Bahkan Nabi SAW 3 hari sebelum wafatnya sempat berpesan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna bi rabbih. Jangan sampai salah satu di antara kalian mati kecuali dalam keadaan optimis, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah al-khauf, rasa takut kepada Allah Jalla wa Ala. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa.
Barang siapa yang selalu takut kepada Allah sehingga dia tidak bermaksiat kepadanya, meskipun tiada manusia yang menghalanginya atau yang ia takuti, tetapi dia tetap meninggalkan maksiat tersebut karena rasa takutnya kepada Allah. Fa in wanahan nafsa anil hawa, sehingga dia menahan hawa nafsunya. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya syurga adalah tempat baginya. 3 sifat ini benar-benar sempurna pada mereka para nabi dan para rasul, dan Allah menjamin dengan syurga bagi siapa saja yang memiliki atau mampu merealisasikan 3 rukun ibadah ini. Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat Al-Anbiya, ketika Allah berbicara tentang para nabi dan para rasul, Allah mengatakan, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka para nabi dan para rasul adalah orang-orang yang bersegera dalam melakukan kebaikan. Kenapa mereka mampu bersegera dibandingkan orang-orang yang lain? Allah katakan wa yad'unana raghaban wa rahaba, karena mereka adalah orang-orang yang beribadah, menghambakan diri mereka kepada kami dengan sifat cinta, optimis dan takut, dan mereka adalah orang-orang yang tunduk kepada Allah. Ibadah yang berat akan terasa ringan, jarak yang jauh akan terasa dekat, pengorbanan yang besar akan terlihat sedikit tatkala seseorang menyembah Allah dengan cinta, optimis dan takut kepadanya. Allah berfirman di dalam surat As-Sajdah, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lambung-lambung mereka penduduk surga ketika di dunia jauh dari tempat tidur karena begadang di malam hari. Begadang di malam hari, apalagi di sepertiga akhir malam, bukan sebuah ibadah yang mudah. Yad'una rabbahum khawfan wa tama'a, mereka beribadah kepada Allah dengan sifat harap-harap cemas. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka adalah orang-orang yang menginfakkan sebagian harta yang kami berikan. Bersedekah, memberikan harta, sebagian harta yang masih kita cintai di jalan Allah, bukan sesuatu yang mudah. Menjaga salat malam, begadang di malam hari, bangun di sepertiga akhir malam untuk salat tahajud juga bukan sesuatu yang mudah. Kalau bukan karena ada cinta kepada Allah di dalam hati seorang hamba, tidak pula ada sifat rasa takut kepadanya dan optimis akan ampunan, kasih sayang dan istijabah darinya, tidak akan mungkin seseorang mampu melakukannya. Ibadah Allah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau menyebutkan suatu ketika Nabi SAW menjenguk seorang pemuda, wa huwa fil maut, seorang pemuda yang hampir wafat, yang hampir meninggal dunia, diranjang kematian. Nabi datang membesuknya. Kemudian Nabi berkata kepadanya, kaifa tajiduk, bagaimana kondisi hatimu saat ini wahai anak muda? Tanya Nabi SAW kepadanya. Ia mengatakan, ya Rasulullah, wallahi inni la arjullah wa akhafuhu ala dhunubi. Demi Allah wahai Rasulullah, aku sangat optimis kepada Allah. Aku sangat berbaik sangka kepada Allah. Ia maha pengampun, Ia maha penyayang, Ia maha tawwab, pemberi taubat. Wa akhafu ala dhunubi, tetapi aku juga selalu takut kepadanya atas dosa-dosa yang telah aku lakukan kepadanya. Maka Nabi SAW mengatakan, tidaklah seorang hamba berkumpul di dalam hatinya 2 sifat ini, kecuali Allah Jalla wa'ala akan amankan dia dari segala sesuatu yang ia takutkan, dan Allah berikan kepadanya segala sesuatu yang ia harapkan. Ibadallah, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah wa atubu ilaih,
فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله. Seorang ulama di masa tabi'in yang bernama Makhul radhiyallahu anhu, sebagaimana yang dinukilkan oleh Abu Nuaim dalam kitabnya Al-Hilyah, beliau mengatakan man ta'abbadallaha bil hubbi wahdah fahuwa zindiq. Barang siapa yang menghambakan dirinya kepada Allah hanya dengan sifat cinta, maka dia zindiq. Wa man ta'abbadallaha birraja'i wahdah fahuwa murji. Barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan sifat roja, optimis, saya berbaik sangka kepada Allah karena Allah pengampun, Allah Maha Penyayang, sehingga dia bermudah-mudahan dengan dosa, maka dia akan menjadi murjiah. Orang-orang yang bermudah-mudahan dengan dosa dengan alasan Allah Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan sifat takut, sehingga saking takutnya dia mengkafirkan kaum muslimin dengan alasan jatuh ke dalam dosa besar, fahuwa khariji, dia akan menjadi khawarij. Tetapi kata beliau, barang siapa yang beribadah kepada Allah bil hubbi war raja'i wal khauf, barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan sifat cinta, optimis, dan diiringi oleh rasa takut kepadanya, fahuwa sunni muttabi', dialah pengikut sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, yaqulu Rabbuna jalla jalaluhu fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت